Pemirsa, gaya hidup sehat bersama Soman sedang kita bahas kali ini bersama dengan Jamu Teteh Soman, dan Anda boleh bergabung untuk membahasnya bersama kami, atau Anda ingin penasaran ya dengan Soman, Anda boleh sekali bertanya di 02718575555. Dan kita lanjut lagi, Ibu. Kalau tadi di segmen awal sempat disebutkan gaya hidup orang kota kayak gini nih, gaya hidup orang di kota kecil atau di pedesaan seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dari diri kita sendiri menyikapinya, nah gaya hidup sehat yang baik seperti apa, yang benar juga seperti apa ya? Memang itu harus sepadan dan selaras ya. Ada banyak peristiwa ketika ditampilkan berlemak sedikit nggak boleh ya. Oh itu kegendutan, jadi istilahnya nggak sehat. Jadi mereka berupaya dengan luar biasa agar memperhatikan makan yang sedikit berlemak nggak boleh. Kemudian makanan-makanan yang ada sedikit nampak putih-putih saja langsung mereka antipati sekali. Sementara sebetulnya ada banyak lemak juga yang bagus yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita ini kan melindungi organ dalam dari benturan dan sebagainya, itu kan juga dari lemak di bawah lapisan kulit. Tapi memang sebetulnya ada lemak yang baik untuk tubuh manusia. Nah, seperti halnya yang ada di dalam Soman ya. Ini lemak yang baik. Omega 3, omega 6, omega 9. Ikan itu juga lemaknya bagus untuk manusia. Tetapi karena saking fobianya sama lemak, segala minyak yang menghasilkan minyak ditolak semuanya. Diet terlalu kuat, seperti yang ditampilkan. Wah, kalau nggak lapar nggak makan, gitu kan? Akhirnya sampai berapa jam nggak makan dan olahraganya diperbanyak. Yang ada masuk rumah sakit, ya kan? Nah, itu tentu saja kebalikan dari apa yang kita harapkan. Pengennya sehat dan bugar, tapi yang didapat loyo, kemudian malnutrisi, masuk rumah sakit. Nah, bersama dengan Soman, Ibu, gaya hidup sehat yang seperti apa sih, Bu? Jadi, memang sebetulnya kita itu harus menjalani hidup yang seimbang. Makanan juga mungkin untuk Mbak Rinita tidak cocok, ya, tetapi baik untuk saya. Ada satu faktor sebagai seorang naturopati sering kali mengatakan karena sindrom dingin itu juga ada dingin yang sejuk, ada dingin yang benar-benar tidak lagi bisa mendapatkan dingin-dingin. Itu tentu saja sayuran pun juga ada yang berkarakter dingin. Jadi kalau seperti Mbak Rinita membutuhkan banyak sayur yang berwarna putih, berkarakter dingin. Tapi untuk saya nggak cocok. Jadi saya menyikapi sayur tadi, waktu memasak ditambahkan jahe sedikit. Ya, itu yang namanya seimbang. Ada yang tubuhnya warm, panas. Tetapi ada juga yang panasnya itu sedang. Jadi tentu saja ini juga disikapi. Untuk seorang yang panas badannya, tambahkan jahe, wah tensinya langsung naik ya, nggak cocok. Jadi itulah yang namanya seimbang. Jadi kita sendiri harus tahu tubuh kita itu seperti apa, kepentingan dari tubuh kita ini apa. Itu yang harus saya banyak lakukan. Seperti saya memang tidak bisa dengan jahe karena tubuh saya panas. Saya banyak sekali menggunakan seperti kacang-kacangan, ya, kacang hijau, ya. Tapi kalau yang dingin seperti Anda, kacang hijau, tambahin jahe sedikit, gitu kan. Nah, itu namanya keseimbangan. Dan ini adalah konsep dari seorang naturopati. Nah, oleh sebab itu ketika kita bicara tentang kebutuhan tubuh kita, ternyata memang kita harus memberikan sesuatu yang tidak hanya kita dapat seperti biasa-biasa saja. Jadi kalau yang biasa-biasa nggak cukup, apa dong yang menjadi kepentingan luar biasa? Nah, ternyata memang kita kalau sebagai seorang naturopati, itu yang namanya buah dalam satu hari paling tidak ada 7 rupa. Sayuran juga 7 rupa. Karena ini kan mix ya, ini menyebabkan dari ini kita dapat ini, dari ini kita dapat ini, dari ini dapat ini. Jadi itulah semua yang beragam tadi. Jadi nggak ada yang sesuatu yang harus dibenci sama sekali, nol, nggak didapat. Karena memang setiap apapun juga itu pasti ada X-nya yang punya manfaat untuk tubuh kita. Jadi kita nggak boleh langsung mengatakan ini tidak bisa untuk saya, ini saya mesti tidak mau, ini tidak boleh untuk saya. Pasti ada sesuatu, tetapi tentu saja ada batasannya. Yang berlebihan juga tidak dibenarkan, ya. Oleh sebab itu, ketika seseorang mempunyai konsep ingin sehat, ingin menjadi punya kualitas yang tinggi, tentu saja tidak menunggu saat sudah sakit.
Jadi kalau orang juga menanyakan, oh saya nggak perlu soman karena saya nggak sakit. Nah itu tentu sesuatu yang keliru. Kalau sudah ada rasa saja, ini sudah ada penyakitnya. Apalagi kalau sudah sakit, berarti membutuhkan perjuangan yang lebih luar biasa lagi, ya. Jadi kalau ditanyakan yang benar bagaimana? Yang benar adalah menjaga tubuh kita selalu punya kualitas kesehatan, daya tahan tubuh kuat, kemudian kita juga bisa menghalau apa yang seharusnya diwariskan kita. Dihalau, entar aja. Akhirnya ketika kita sudah mungkin sudah faktor usia, organ tubuhnya juga sudah mulai lemot, kemudian muncul, ya itu munculnya sedikit. Artinya kita sudah menghambat loh sampai sedemikian rupa supaya kita tidak lagi dari muda sudah menyandang yang namanya penyakit-penyakit yang diturunkan oleh keluarga. Banyak hal yang sudah terjadi. Oke, baik. Kemudian soman sendiri Bu, kandungannya apa saja selain mungkin buah, sayur, omega 3 atau mungkin fungsinya juga apa sih Bu untuk tubuh kita? Sebenarnya kalau ditanyakan apa yang bisa dilakukan soman untuk tubuh kita, banyak sekali yang bisa saya katakan. Karena begitu kita mempelajari umbi rumput teki sendiri itu punya manfaat, segudang manfaat. Saya dulu kalau melihat dari literatur Xiang Fu atau umbi rumput teki itu manfaatnya luar biasa. Saya masih belum yakin juga apa benar ini yang namanya orang zaman dulu nggak punya laboratorium untuk memeriksa Xiang Fu, kenapa dia punya literatur begitu banyak. Tapi begitu saya pelajari obat ini, kandungannya Xiang Fu. Obat ini kandungannya Xiang Fu. Obat untuk pelancar darah, ada campurannya Xiang Fu. Untuk lebam, campurannya Xiang Fu. Orang yang tidak bisa mendapatkan ketenangan, obatnya ada campuran Xiang Fu. Benar juga ya. Jadi ketika saya melihat soman pada awalnya, apakah benar ya seperti ini hasilnya? Kenyataannya, begitu perjalanan saya dengan soman begitu sampai hari ini, ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan soman. Bahkan sampai 70 macam penyakit lebih yang sudah mampu ditangani oleh soman. Kita angkat telepon dulu Ibu, sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo dari Sragen, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapak siapa ini? Dari mana Bapak? Halo. Dari Sragen, Bapak siapa? Iya, tampaknya terputus, tapi Anda boleh bergabung kembali, silahkan dipersiapkan. Volume televisi tidak perlu terlalu keras, pemirsa, nanti Anda bisa mendengarkan suara kami di line telepon Anda 02718575555. Kemudian Ibu, fungsi soman sendiri Ibu, selain mungkin daya tahan tubuh, terus apa lagi Ibu? Ya, soman sendiri tidak hanya memberikan kesehatan yang sifatnya untuk orang sehat. Bahkan orang yang tidak sehat ataupun orang sakit bisa memberikan pendampingan dari penyakitnya yang berobat dengan obat-obat yang masih dikonsumsi, itu tidak ada masalah. Yang penting ada jarak 1-2 jam. Ini supaya saling tidak menindas, artinya tidak menyebabkan fungsinya itu berkurang. Tetapi tentu saja orang yang sudah mengkonsumsi obat dokter, kemudian masih dirawat oleh dokter, itu mengkonsumsi soman akan mendapatkan pemulihan lebih cepat. Bahkan seseorang yang sakit berobat dengan obat dokter sudah sembuh, bisa kambuh lagi. Tetapi kalau kita menguatkan daya tahan tubuhnya, maka kita tidak mudah lagi diserang penyakit yang sama. Nah, oleh sebab itu Mbak, ketika seseorang juga ingin memperbaiki keluarganya menjadi sehat dan berkualitas, gaya hidupnya sudah berubah, tentu saja ada yang paling berperan. Ini ibu loh yang paling berperan. Ibu termasuk juga perempuan wanita ya. Karena ini kan menyiapkan makanan kemudian juga memperhatikan seluruh anggota keluarganya. Termasuk sebetulnya bagi perempuan itu kan bisa merencanakan kehamilan ya. Kalau ternyata dari pihak suaminya nih, wah ini udah ada gejala-gejala nih, karena dari keluarganya juga ada
ini genetiknya Keturunan ya. ya. Saya juga melihat kondisi saya nih, tentu saja saya akan menunda, jangan sampai saya hamil sekarang, tetapi saya akan memupuk suami saya, memupuk kesehatannya sampai pada titik yang sudah sehat berkualitas, kemudian merencanakan kehamilan tersebut. Artinya ketika kemudian saya hamil, saya mendapatkan janin yang sangat prima dan tentu saja boleh dikatakan bibit unggul ya. Sehingga kemudian saya akan memutus mata rantai dari keturunan saya, anak saya terbebas dari penyakit yang disebut genetik. Oke, baik ya pemirsa, berarti memang salah satu kunci yang penting di dalam keluarga atau kesehatan keluarga juga seorang ibu ya. Anda seorang ibu, mungkin gaya hidup Anda masih belum benar seperti tadi sudah dijelaskan Ibu Retno, pasti Anda semakin bisa berubah ya, seperti apa gaya hidup sehat yang baik dan benar bersama dengan Somana. Kita masih akan lanjut lagi dan masih membuka line telepon 0271 857 555, tapi setelah yang lewat satu ini.